Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran menyebutkan kata Ya'juj dan Ma'juj sebanyak 2 kali, yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat 94 dan surat Al-Anbiya ayat 96. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan bagi orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi dan ditakuti oleh satu kaum yang tinggal di antara 2 gunung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengungkapkan dinding pembatas tempat Ya'juj dan Ma'juj dikurung akan dibuka secara perlahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat dinding ini terbuka, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dan menyebabkan kekacauan di muka bumi. Mereka akan merusak segala yang ada di sekitar mereka dan membuat hidup manusia menjadi penuh penderitaan. Kemudian Allah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Kelompok mereka yang pertama melewati telaga Tiberiyah. Kelompok mereka yang akhir lewat pula. Lalu mereka mengatakan, sungguh di tempat ini dulu ada air. Hadis riwayat Muslim. Ya'juj dan Ma'juj dikalahkan oleh Raja Zulkarnain, sebagaimana diceritakan dalam berbagai sumber keagamaan. Kisah ini memiliki beberapa versi dan interpretasi. Namun dalam esensi yang sama, Raja Zulkarnain berhasil menghadapi ancaman dari Ya'juj dan Ma'juj dengan kebijaksanaan dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Menurut riwayat Abdullah ibnu Abbas, Zulkarnain menjelajahi dunia selama bertahun-tahun. Suatu hari, dalam perjalanan panjangnya, ia sampai di lembah di antara 2 gunung, di mana tinggal kaum yang tidak bisa diajak bicara. Meskipun demikian, Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk memahami bahasa mereka. Zulkarnain diberi ilham untuk mempersiapkan 10 penerjemah yang masing-masing menggunakan bahasa yang berbeda. Ketika kaum di balik gunung itu bicara, penerjemah pertama menerjemahkannya ke bahasa yang berbeda, dan seterusnya hingga ke penerjemah ke-10. Akhirnya Zulkarnain dapat memahami keinginan mereka. Mereka menyampaikan permohonan agar Zulkarnain membangun sebuah benteng yang kokoh untuk melindungi mereka dari serangan kaum Ya'juj dan Ma'juj, makhluk perusak yang telah lama menjadi ancaman bagi mereka. Zulkarnain dengan kebijaksanaannya menyetujui permintaan mereka. Dengan bantuan Allah, ia membangun benteng yang besar dan kuat untuk melindungi mereka dari bahaya yang mengintai. Zulkarnain menyampaikan, karunia yang Allah anugerahkan kepadaku jauh lebih berharga daripada imbalan yang kalian tawarkan. Namun, bantulah aku dengan kekuatan agar aku dapat membangun sebuah benteng yang mampu menghalangi serangan dari Ya'juj dan Ma'juj. Biarkan aku menggunakan kekuatan ini untuk melindungi kalian. Allah berfirman, bawalah potongan-potongan besi kepadaku. Potongan-potongan besi itu kemudian ditempatkan dengan rapi sejajar dengan puncak gunung. Besi-besi itu ditancapkan seperti pagar hingga mencapai ketinggian yang sama dengan gunung. Kemudian Zulkarnain berkata, tiupkanlah api hingga besi-besi itu menjadi merah menyala. Setelah itu, ia meminta agar tembaga yang sangat panas dituangkan di atas besi itu. Hal ini membuat Ya'juj dan Ma'juj tidak mampu menembus atau merusaknya. Tentang apakah Zulkarnain adalah seorang nabi atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang berpendapat bahwa Zulkarnain adalah seorang nabi dan kemampuannya membangun benteng tersebut adalah mukjizat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa Zulkarnain bukanlah seorang nabi, melainkan hanya memiliki karomah, yaitu karunia khusus dari Allah. Jadi, menurut salah satu pendapat ulama, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan dari Adam dan Hawa. Seperti kita, dengan satu bapak namun ibu yang berbeda. Namun, pendapat ini tidak memiliki dasar yang kuat karena tidak ada dalil yang mendukungnya. Meskipun demikian, pendapat yang lebih meyakinkan adalah bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh, karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nuh dan keturunannya dari banjir besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 40. Dan perahu itu berlayar dengan membawa mereka di atas gelombang seperti gunung-gunung. Dan Nuh pun memanggil anaknya yang kecil yang terpisah dari mereka. Lalu ia berkata, wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau tinggal bersama orang-orang kafir itu. Dalam hadis yang diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, Nuh memiliki 3 putra yang selamat dari banjir besar, Syam, Ham, dan Yafis. Dari ketiga putranya ini, keturunan manusia menyebar ke seluruh dunia. Yafis adalah nenek moyang dari bangsa Arab, sedangkan Ham adalah nenek moyang bangsa Sudan dan bangsa-bangsa berkulit hitam lainnya. Adapun Yafis, nenek moyang bangsa Turuk, yang salah satu kabilahnya
adalah Ya'juj dan Ma'juj. Jadi, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia seperti kita, keturunan dari Yafis, salah satu putra Nuh. Mereka bukanlah makhluk yang menyeramkan atau monster, tetapi merupakan manusia biasa. Namun, mereka memiliki sifat-sifat yang membuat mereka menjadi ancaman bagi umat manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Tentu saja, ketika membicarakan Ya'juj dan Ma'juj, kita juga tidak bisa melupakan peran Zulkarnain. Zulkarnain adalah seorang raja yang memegang kendali atas dunia pada zamannya. Meskipun terjadi perselisihan di antara ulama mengenai apakah dia adalah seorang nabi atau bukan, yang jelas Zulkarnain hidup pada masa Nabi Ibrahim. Dikatakan bahwa Zulkarnain bahkan pernah melakukan tawaf bersama Nabi Ibrahim, dan dia kemudian memeluk agama Islam setelah diajak oleh Nabi Ibrahim. Jadi, dakwah tauhid pertama kali disampaikan kepadanya oleh Nabi Ibrahim. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran Zulkarnain dalam sejarah, baik sebagai seorang raja yang berpengaruh maupun seorang yang menerima hidayah Islam dari Nabi Ibrahim. Intinya, Zulkarnain adalah seorang raja muslim yang memeluk Islam di tangan Nabi Ibrahim, kemudian menjadi pemimpin yang memerintah dunia pada zamannya. Dialah yang membangun benteng yang kuat untuk menahan serangan dari Ya'juj dan Ma'juj sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai sifat fisik Ya'juj dan Ma'juj, ada beberapa pendapat dari para ulama. Menurut Ibnu Hajar, ada yang mengatakan bahwa mereka memiliki tubuh yang tinggi seperti pohon ars, pohon sejenis pohon yang tinggi, yang tumbuh di daerah Syam atau Lebanon. Tingginya mereka dapat mencapai 60 meter, yang merupakan 6 kali tingginya dari sebuah masjid. Ini adalah gambaran tentang betapa besar dan menakutkannya mereka. Ya'juj dan Ma'juj memiliki banyak pendapat yang berbeda tentang bentuk fisik mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka setinggi pohon arus di daerah Syam atau Lebanon, yang tingginya bisa mencapai 60 meter. Pendapat lain mengatakan bahwa mereka memiliki tubuh yang kotak dengan tinggi dan lebar masing-masing 2 meter. Ada pula yang menyebutkan bahwa telinga mereka sangat besar dan panjang, yang satu digunakan untuk tidur sementara yang lain untuk menyerang. Selain itu, ada yang menggambarkan mereka sebagai manusia kerdil dengan tinggi 3 jengkal atau bahkan hanya 1 jengkal. Namun, dari semua pendapat ini, yang paling sahih adalah yang disampaikan dalam sebuah hadis dari Imam Ahmad, yang menggambarkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki mata yang kecil dan sipit, warna putih di bagian atas rambut mereka, dan wajah yang mirip dengan ketampanan. Tidak hanya itu, hadis tersebut juga menyinggung bahwa Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri fisik yang menyerupai bangsa-bangsa Asia seperti Cina. Jadi, meskipun mereka memiliki ciri fisik yang menyerupai orang Cina, bukan berarti Ya'juj dan Ma'juj adalah orang Cina. Yang dimaksud adalah bahwa ciri-ciri fisik mereka mirip dengan orang-orang Asia, terutama bangsa-bangsa seperti Mongol. Hal ini diperkuat dengan kenyataan dalam sejarah. Bangsa-bangsa Asia Timur sering dianggap memiliki kemiripan fisik dengan ciri-ciri yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Tentu saja, perlu diingat bahwa ciri fisik hanya sebagian kecil dari identitas Ya'juj dan Ma'juj. Yang lebih penting adalah karakteristik mereka sebagai manusia yang menyerang dan merusak, serta kekuatan dan jumlah mereka yang sangat besar. Maka Allah berfirman kepada Adam, "Keluarkanlah pasukan penghuni neraka." Adam pun melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Allah memerintahkan, "Perhatikanlah." Ketika Adam bertanya tentang siapa pasukan penghuni neraka itu, Allah menjawab bahwa mereka terdiri dari 999 orang dari setiap 1000 orang. Bayangkanlah perbandingannya, 1 orang dari kita dibandingkan dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj. Betapa besar jumlah mereka. Bagaimana mungkin kita dapat melawan mereka? Mereka adalah musuh yang luar biasa banyaknya. Allah kemudian menggambarkan keadaan yang menakutkan dari azabnya. Anak-anak kecil menjadi beruban, wanita hamil melahirkan tanpa henti, dan orang-orang terlihat seakan mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tetapi karena azab Allah yang sangat keras, para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Siapakah yang menjadi satu penghuni neraka itu?" Rasulullah menjawab dengan mengatakan bahwa di antara mereka dan Ya'juj Ma'juj, satu dari kita akan menjadi penghuni neraka, sedangkan sisanya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dari 1000 orang, hanya 1 di antara kita yang akan menjadi penghuni neraka, sementara sisanya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ini menunjukkan betapa banyaknya penghuni neraka,
karena dibandingkannya 1/999. Namun, pertanyaan tetap berlanjut, di mana sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj berada. Pada masa Khalifah Abbasiyah, para khalifah berusaha mencari tahu keberadaan mereka. Salah satunya adalah Khalifah Abbasiyah Al-Wa'iq yang mengirim pasukan besar untuk mencari mereka. Pasukan ini melakukan perjalanan dari negeri ke negeri, dari desa ke desa, dari lembah ke lembah, hingga akhirnya mereka menemukan sebuah benteng yang sangat kokoh. Khalifah Al-Wa'iq bermimpi melihat keretakan di benteng tersebut, yang kemudian memotivasi dia untuk mengirim pasukan. Namun benteng tersebut sangat kuat dan tidak dapat ditembus oleh pasukan tersebut. Dan betapa sulitnya menaklukkan Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya, mereka menetapkan pasukan mereka untuk menjaga benteng tersebut sebelum akhirnya kembali. Meskipun kisah ini tidak memiliki sanad yang jelas, seperti yang dicatat oleh Ibnu Katsir, tetapi pertanyaan mengenai lokasinya masih tetap terbuka. Sebagian ulama menyatakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj terletak di antara dua lautan, yang dikenal dengan Lautan Al-Aswad dan Lautan Al-Azwin. Ada juga yang mengusulkan mereka mungkin berada di wilayah Armenia atau Azerbaijan, yang mungkin sekarang menjadi wilayah Georgia. Namun, tidak ada yang pasti sampai saat ini. Waktu pasti dari kedatangan mereka tetap menjadi tanda besar dari tanda-tanda kiamat. Bagaimana mereka akan keluar? Pertama-tama kita tahu bahwa sebelum kedatangan Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal akan muncul. Dajjal adalah fitnah agama yang murni, berbeda dengan fitnah yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Isa bin Maryam membunuh Dajjal, baru kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan muncul. Allah memerintahkan Isa untuk bersembunyi karena tidak ingin untuk melawan mereka secara langsung. Rasulullah SAW menyatakan bahwa kaum ini tidak bisa diperangi, bukan karena tidak bisa dibunuh, tetapi karena jumlah mereka yang sangat banyak. Bayangkan, jika satu orang melawan 999 dari mereka, bagaimana mungkin bisa bertahan? Oleh karena itu Allah memerintahkan Isa untuk membawa umatnya bersembunyi di sebuah bukit, karena tidak mungkin untuk menghadapi Ya'juj dan Ma'juj dalam pertempuran biasa. Isa pun hanya bertawakal kepada Allah dalam menghadapi situasi yang begitu menakutkan. Hingga pada suatu waktu, mereka sampai pada titik kelaparan di bukit itu. Kondisinya begitu memprihatinkan, sehingga kepala kerbau dianggap lebih berharga daripada emas dan perak. Mereka terjebak di dalam bukit, dikepung oleh jumlah yang begitu besar dari Ya'juj dan Ma'juj, sehingga tak ada jalan keluar. Dari sini, kita bisa merenungkan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam wahyunya kepada Isa bin Maryam, "Aku mengeluarkan hamba-hambaku yang tidak ada yang bisa melawan mereka. Biarkanlah mereka pergi. Turunlah hamba-hambaku dan jangan perhatikan mereka. Ya'juj dan Ma'juj adalah hamba-hambaku yang akan mengalir seperti air dari setiap tempat yang tinggi." Maka atas perintah Allah, Ya'juj dan Ma'juj pun dibebaskan. Mereka mengalir keluar dari setiap dataran yang tinggi seperti banjir yang tak terhentikan. Setelah keluar dari benteng, kelompok pertama dari Ya'juj dan Ma'juj melintasi danau yang terkenal dengan nama Danau Tiberas, atau dikenal juga sebagai Danau Galilea. Bahkan, meskipun benteng tempat mereka ditahan telah mengalami keretakan, mereka tetap tak bisa melepaskan diri dari penjagaan yang ketat. Sungguh ini adalah tanda kekuasaan dari Allah yang luar biasa. Setelah melewati Danau Tiberias, atau dalam bahasa Arabnya disebut Danau Tabariyah, mereka minum hingga kering, tak tersisa setetes air pun. Sungguh mengherankan, sebagian besar air yang ada telah diminum oleh kelompok pertama Ya'juj dan Ma'juj yang telah keluar sebelumnya. Ketika kelompok kedua datang, mereka terkejut melihat bahwa air yang biasanya melimpah di tempat itu telah habis. Mereka bertanya-tanya, kemana air ini mengalir? Mengapa air yang biasanya begitu melimpah kini telah mengering? Ya'juj dan Ma'juj membawa fitnah yang berbeda dengan fitnah yang dipersembahkan oleh Dajjal. Dajjal menggunakan tipu daya dan pemikiran yang menyesatkan untuk menarik manusia menjauh dari jalan yang benar. Namun, Ya'juj dan Ma'juj jauh lebih kasar dan langsung dalam tindakan mereka. Mereka tak peduli dengan agama atau kepercayaan siapapun. Tujuan mereka sederhana, merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka temui di permukaan bumi. Setelah mereka keluar dari benteng, kekuatan mereka terasa begitu dahsyat. Mereka menebang hutan-hutan, merobohkan bangunan,
dan bahkan menghisap air dari sumber-sumber air. Tidak ada yang terlalu suci atau terlalu berharga bagi mereka. Mereka tidak membangun, tetapi mereka merusak dengan kejam. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa jika mereka membunuh orang di luar ras mereka sendiri, bahkan mereka akan memakan bangkainya. Inilah mengapa ancaman Ya'juj dan Ma'juj begitu mengerikan. Mereka adalah perusak tanpa belas kasihan, dan mereka datang dengan tujuan merusak segala sesuatu di depan mereka. Hanya dengan pertolongan Allah lah manusia dapat menghadapi kekuatan yang gelap dan ganas ini. Ya'juj dan Ma'juj merupakan perwujudan dari kejahatan yang tak terbayangkan. Mereka bukan sekedar musuh yang mengancam fisik, tetapi juga mengerikan dalam perilaku dan kebiasaan mereka. Salah satu aspek yang paling menakutkan adalah kecenderungan mereka untuk menjadi kanibal. Mereka tidak segan-segan memakan bahkan sesama makhluk manusia. Salah satu di antara mereka meninggal, yang lain tak ragu untuk memakan jasadnya. Kejadian ini hanya mencerminkan sejauh mana tingkat kekerasan dan kebiadaban yang dimiliki oleh Ya'juj dan Ma'juj. Dengan karakteristik seperti itu, wajar jika kita ketakutan yang meluas di kalangan manusia. Ras manusia lainnya menjadi terancam secara langsung oleh keberadaan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menjadi sasaran utama dari serangan dan kekejaman yang dilakukan oleh pasukan ini. Hanya sedikit yang dapat bertahan hidup dari serbuan mereka, dan keberlangsungan hidup tergantung pada kemampuan untuk menyembunyikan diri. Mereka yang tidak berhasil menyembunyikan diri akan menjadi mangsa dari pembantaian dan kanibalisme yang mengerikan. Kekuatan Ya'juj dan Ma'juj tidak hanya terbatas pada area tertentu. Mereka akan menyebar ke seluruh penjuru dunia, menyerang dan menghancurkan segala yang ada di depan mereka. Mereka akan menyerbu desa-desa, kota-kota, wilayah-wilayah terpencil, bahkan hingga ke wilayah kutub. Tidak ada tempat yang aman dari serbuan mereka yang ganas. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan dari keberadaan mereka. Kesombongan mereka yang tiada tara. Setelah merasa puas dengan kehancuran yang mereka sebarkan, mereka akan menyatakan bahwa mereka telah menguasai segalanya. Mereka akan menyatakan bahwa tidak ada yang bisa menandingi mereka, bahkan yang ada di langit sekalipun. Ketika mereka menyatakan bahwa mereka telah membantai semua yang ada di bumi, mereka bahkan menyatakan niat untuk melawan makhluk di langit. Mereka melihat makhluk di bumi sebagai sesuatu yang kecil dan lemah dibandingkan dengan kekuatan mereka. Namun, ucapan ini tidak hanya mencerminkan kebanggaan yang sombong, tetapi juga menunjukkan sejauh mana ketidaktahuan mereka tentang kuasa yang jauh lebih besar di luar sana. Sebab, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW, dunia ini kecil dibandingkan dengan langit yang luas. Perumpamaan tentang cincin yang dilemparkan ke padang pasir dan tombak yang dilemparkan ke langit memberikan gambaran yang menakjubkan tentang perbedaan skala antara bumi dan langit bagi kita. Bumi ini hanya sebuah cincin kecil yang hilang di padang pasir, yang luasnya tak terbatas. Sementara langitnya adalah sebuah arena yang lebih luas lagi. Bahkan, jika kita melemparkan tombak ke langit, hal itu hanya akan sia-sia karena tidak akan sampai ke tujuannya yang jauh di atas sana. Namun, saat Ya'juj dan Ma'juj berusaha menyerang langit dengan segala keangkuhannya, Allah membalasnya dengan tipu daya yang luar biasa. Tombak dan panah yang mereka lemparkan ke langit seolah-olah menciptakan jalur awan. Tetapi seketika itu juga Allah menariknya kembali, sehingga mereka terperangkap dalam kebingungan. Darah-darah yang mereka lihat seolah-olah merupakan bukti bahwa mereka telah berhasil membunuh makhluk langit. Padahal itu semua hanyalah tipuan dari Allah untuk memperdayai mereka. Ketika tipuan ini membuat mereka semakin sombong, Allah pun memberikan balasan atas perbuatan mereka. Ya'juj dan Ma'juj terus berusaha keluar setiap hari melalui lubang yang mereka gali. Tetapi setiap kali matahari terbit dan terbenam, lubang tersebut ditutup kembali oleh Allah. Namun, ketika mereka mendapat ilham untuk kembali menggali lubang, Allah membiarkan mereka melakukannya. Akhirnya, ketika mereka berhasil menembus benteng, mereka menyerang dan membantai manusia di luar ras mereka, menciptakan kekacauan dan kengerian dimanapun mereka pergi. Namun takdir yang telah ditetapkan oleh Allah tidak akan berubah. Suatu saat nanti, perjalanan kekerasan dan kebiadaban Ya'juj dan Ma'juj akan mencapai ujungnya. Ketika mereka telah membantai semua yang ada di luar ras mereka, termasuk orang-orang yang berada di bumi, yang sembunyi di tempat-tempat terpencil, Isa dan para pengikutnya yang ada di Bukit Tur
dan orang-orang yang bersembunyi akan selamat dari kehancuran itu. Tapi di mana mereka berada, hanya Allah yang tahu. Setelah melihat kehancuran dan kebiadaban yang ditimbulkan oleh Ya'juj Ma'juj, Isa berdoa kepada Allah agar menghancurkan mereka dari bumi ini. Allah yang Maha Kuasa kemudian mengutus alat yang tidak terduga untuk melaksanakan kehendaknya. Dia mengirim Naghaf, yang bisa diartikan sebagai serangga atau ulat, untuk menghancurkan kaum yang sombong tersebut. Betapa menakjubkannya cara Allah berkuasa. Dia tak perlu mengirimkan makhluk besar seperti buaya atau harimau. Cukup dengan mengirim serangga kecil seperti ulat, dia bisa menghancurkan kaum yang begitu kuat. Pada suatu malam, ketika Ya'juj dan Ma'juj sedang tertidur pulas, Allah mengirimkan ulat dalam jumlah yang begitu banyak. Ulat-ulat itu merayap di sekitar mereka, menuju ke belakang mereka tanpa mereka sadari. Ketika ulat-ulat itu mencapai tengkuk mereka, tiba-tiba Allah menjadikan ujung mulut ulat itu menusuk tengkuk Ya'juj dan Ma'juj, menembus tubuh mereka dan merusak isi perut mereka. Sungguh cara Allah menghukum mereka seakan seperti kilat yang menyambar. Ketika satu dari Ya'juj dan Ma'juj mati, semua yang lainnya juga mati bersama. Ini bukan kematian yang terjadi bertahap seperti yang kita alami manusia. Ini adalah kematian seketika, satu mati, semua mati. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuasaan Allah yang mampu mengakhiri nyawa ribuan Ya'juj dan Ma'juj hanya dalam sekejap mata. Bangkai-bangkai mereka yang berjatuhan di bumi tidak dapat dihitung. Jumlahnya sebanyak jengkal yang tak terhitung banyaknya. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Isa bin Maryam terkejut. Dia tercengang oleh jumlah besar bangkai-bangkai Ya'juj dan Ma'juj yang berserakan di sekitar. Maka dia kembali memohon kepada Allah untuk membersihkan bumi dari kehadiran mereka. Allah mengabulkan doanya dengan cara yang luar biasa. Dia mengirimkan burung-burung unta yang besar untuk membersihkan bangkai-bangkai tersebut. Burung-burung unta itu datang dan mengangkat jasad-jasad Ya'juj dan Ma'juj, membawanya menjauh dari bumi. Dengan demikian, kehadiran kebiadaban dan kehancuran yang disebabkan oleh Ya'juj dan Ma'juj pun berakhir, setidaknya untuk saat itu. Dalam salah satu riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, disebutkan bahwa bangkai-bangkai Ya'juj Ma'juj tidak hanya dibiarkan begitu saja di bumi, tetapi dilemparkan ke dalam lautan yang luas. Lautan mana yang dimaksudkan tidaklah pasti. Mungkin sebuah lautan yang jauh dari peradaban manusia yang tak terjangkau oleh siapapun. Namun, yang pasti bukanlah laut di dekat Batam atau wilayah lainnya. Allah dengan kehendaknya membuat bumi bersih dari keberadaan mereka, namun masih tersisa-sisanya. Melihat masih ada sisa-sisa bangkai Ya'juj dan Ma'juj, Isa bin Maryam kembali berdoa kepada Allah, memohon agar bumi benar-benar dibersihkan dari kehadiran mereka. Allah mengabulkan doanya dengan cara yang luar biasa. Dia mengirimkan hujan yang deras sehingga terjadi banjir besar yang merata di seluruh penjuru bumi. Air bah yang meluap ini membawa sisa-sisa bangkai Ya'juj dan Ma'juj, menyapu mereka masuk ke sungai-sungai, saluran air, bahkan sampai ke lautan terbuka. Akhirnya, bumi benar-benar bersih dari keadaan mereka. Dengan membersihkan bumi dari keberadaan Ya'juj dan Ma'juj, Allah mengembalikan bumi ke keadaan seperti pada zaman Adam, saat alam semesta diciptakan dalam keadaan yang murni dan subur. Pohon-pohon tumbuh dengan subur, begitu besar sehingga satu buah delima saja bisa menampung seluruh sebuah kampung. Sungguh, pohon delima pada saat itu begitu besar, hingga ratusan bahkan ribuan orang bisa memanfaatkannya, cangkangnya sebagai tempat berteduh sambil menikmati buahnya yang lezat. Kemudian, di akhir zaman, Isa bin Maryam mulai memimpin pasukan Imam Mahdi yang telah meninggal dunia. Dalam upaya untuk mengembalikan keadilan di dunia ini, dia memecahkan salib, simbol agama Kristen, dan menghapuskan keberadaan babi sesuai dengan ajaran Islam. Isa menegakkan keadilan bagi mereka yang tidak mau mengikuti syariat Islam, sementara bagi mereka yang bersedia tunduk akan diberikan keselamatan. Akhirnya, setelah menunaikan ibadah haji, Isa bin Maryam meninggal dunia hanya dalam usia 7 tahun setelah itu. Setelah itu, Isa bin Maryam, sang nabi yang telah diutus untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, meninggalkan dunia ini. Namun, kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj tidak berakhir dengan wafatnya Isa. Kisah ini memiliki banyak manfaat sebagai pelajaran bagi umat manusia yang disampaikan dalam surat Al-Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.